Salam semua, sayangnya Bude. Lagi apa tuh? Oke, hari ini Bude mau cerita pengalaman Bude di operasi. Jadi Bude sudah pernah menjalankan operasi selama 4 kali ya. 2 kali di Indonesia, 2 kali di Singapura. Itu macam-macam lah, masing-masing ada bagiannya sendiri. Itu Bude mau cerita perbedaannya, bukan perbedaannya ya, tapi pengalamannya itu berbeda, masing-masing itu berbeda. Selama 4 kali itu Bude mengalami itu pengalamannya satu sama lain tuh berbeda. Maksud Bude itu ya, waktu pertama kali itu Bude di Indonesia di Rumah Sakit Mitra waktu itu, karena Bude ada kandungan Bude itu di luar kandungan gitu ya, mengandung di luar kandungan, jadi tidak di tempatnya gitu, jadi harus dibuang. Waktu pertama kali itu rasanya takut betul ya gitu ya. Jadi sekarang itu pergi ke dokter, besok operasi itu kayaknya ya stresnya itu sedikit, cuma 1 hari gitu. Tapi itu pengalaman pertama yang sampai apa ya, takutnya itu takut sekali lah. Waktu pertama kali itu Bude operasinya setengah, jadi Bude masih keadaan boleh mendengar, boleh melihat gitu ya, setengah-setengah fly lah katanya. Cuma lokal saja yang dibius gitu, nggak Bude nggak tidur gitu, jadi Bude masih dengar dokter motong gitu, terus dokter bincang-bincang atau ngomong-ngomong dengan susternya itu Bude dengar. Itu ya alhamdulillah lah Bude bisa melaluinya, walaupun betul-betul ya ngeri juga gitu. Nah, yang kedua masih di Jakarta. Jadi Bude ada sis di bukan di kandungan, di luar juga. Jadi itu pun mengganggu. Jadi harus diambillah sis itu. Itu yang kedua, dengan dokter lainnya. Yang pertama itu dokternya perempuan, yang kedua itu laki-laki. Jadi waktu itu juga stresnya juga sampai nggak bisa disuntik, nggak bisa untuk yang bius itu nggak bisa, jadi bengkak gitu ya, stres gitu selama 3 hari, mungkin 3 hari ya stresnya itu selama 3 hari. Itu lucunya tuh waktu kita masuk di kamar operasi itu nggak ada itu pisau, gunting, apa-apa itu nggak ada. Jadi Bude masuk ke ruang operasi, udah di ruangannya itu ya, Bude lihat lampunya besar gitu ya, terus ya sedikit takut gitu. Terus Bude bilang lah dengan yang dokter di situ, aduh saya takut sekali gitu. Terus nggak apa-apa Bu katanya, Ibu mau lagu apa katanya, lagu dangdut, lagu barat, lagu pop atau lagu keroncong kita ada katanya. Terus Bude jadi lupa tuh. Bude mikirnya ini di mana nih, di kamar operasi atau di karaoke nih. Akhirnya terus karena Bude nggak tahu, Bude bilang apa aja lah Dok gitu kan. Akhirnya dokter itu nyetelnya lagu apa, lagu dangdut.
Udah gitu, udah Bu kita nyanyi sama-sama Bu katanya. Udah, dalam hati ya, dokter boleh nyanyi ini dalam hati ini, dak dik adem, udah panas dingin nih. Ini udah nggak sadar, terus dokternya ajak ngomong-ngomong, udah. Yang kedua ini Bude di bius total, jadi Bude tidur. Tahu-tahu udah suruh nyanyi sama-sama, habis itu udah Bude tidur, nggak inget apa-apa lagi sampai selesai. Alhamdulillah, operasi yang kedua juga lancar, terus Bude sehat lagi lah. Nah, operasi yang ketiga Bude menjalankannya di Singapura. Jadi ada sis juga di bagian perut kah, di dekat kandungan, Bude juga nggak tahu lah. Cuma itu udah membesar gitu. Jadi perut Bude itu seperti mengandung 8 bulan. Tapi tidak mengandung, tapi Bude sehat, Bude rasa sehat, cuma kayaknya di bawah perut ini tuh keras gitu. Jadi dokter menyarankan sebaiknya dioperasi karena kita takut ini tumor gitu ya. Ini tumor. Kalau sis saja harus diambil, takutnya nanti dia bisa menjadi tumor. Tumor tuh kan ada tumor yang ganas, ada yang tumor jinak. Takutnya kalau udah tumor ganas kita nggak tahu kan, jadi harus dioperasi. Wah, pengalaman di Singapura lain lagi juga. Waktu kita masuk operasi itu, udah rasanya tuh betul-betul kan pengalaman pertama, mencekam juga. Jadi itu Bude tunggunya itu pun 2 minggu. Jadi itu sisnya Bude itu berkembang gitu secara betul-betul gitu, pesat gitu. Tadinya itu sebesar 5 cm mungkin satu telur gitu ya. Satu butir telur besarnya, dalam 2 minggu itu udah jadi 30 cm. Itu berkembang sangat pesat gitu, jadi dokter harus dioperasi. Jadi Bude menjalankanlah operasi itu. Tapi ya itu pengalamannya betul-betul waktu beza dengan yang di Indonesia. Kalau di Singapura jadi yang operasi itu banyak. Mereka akan tanya nama dengan nomor IC atau KTP. Jadi Bude tuh hafalnya cuma itu, hafal nomor KTP atau nomor IC itu waktu operasi itu. Karena yang ditanya kita masuk nama IC, kita bangun jebret gitu, bangun habis operasi nama IC, itu. Jadi pengalamannya itu ya betul-betul ya, waktu Bude didorong itu, Bude pikir ruangannya tuh cuma deket gitu, nggak taunya tuh kayaknya di ujung gitu, sampai sepi, sampai nggak ada orang. Nah, udah masuk itu ruangan pertama, suasananya itu seperti tempat tidur, katil-katil yang rumah sakit tuh, itu berderet tuh, tunggu giliran. Mungkin ada 10-12 gitu ya, itu berderet yang pasien itu, yang kita harus tunggu giliran untuk masuk ke ruangan. Di ruangan yang kedua itu juga masih, jadi tempat tidurnya udah ganti. Tadinya yang ruangan pertama itu tempat tidurnya besar, yang di ruangan kedua itu tempat tidurnya agak kecil. Jadi situ Bude aduh stres ya, takut kalau Bude boleh lari dah itu.
karena Bude nggak bisa lari, nggak bisa kemana-mana, ya terpaksa lah. Jadi udah itu pengalaman yang kedua. Begitu juga kiri kanan Bude itu udah cuma dibatasin sama kain gitu ya. Yang sebelah Bude itu udah zikir bahasa orang Cina, yang sebelah kiri zikir bahasa orang India. Aduh, gimana tuh ramenya. Sementara Budenya yang stres duluan. Stres, satu menghadapi mau operasi, yang kedua stres nih cara zikirnya mereka ini beda-beda, yang satu Cina, yang satu India. Aduh, Budenya yang stres. Nah, udah begitu giliran Bude masuk, itu kita udah dimasukkan, mau masuk ke ruang operasi itu ada satu pergantian tempat tidur juga. Itu juga ditanya nama, isi, itu aja sampai masuk ke ruang operation theater itu. Ruang operasi itu cuma Bude ya, nggak ada gunting, nggak ada kapas, nggak ada apa-apa, bersih. Cuma Bude ngelihat lampu Bude gede gitu, warna hijau, semua hijau gitu kan. Biasa kalau di rumah sakit itu kan kainnya hijau gitu ya. Aduh, Bude lihat cuma lampu aja. Terus tempat tidurnya kecil aja. Bude tuh mikir, waduh kalau aku jatuh gimana nih ya. Itu pun sempat juga nanya ke dokter, ini muatkah dengan saya badan besar gini? Nanti kalau saya jatuh macam mana? Enggak, taklah, kata dokter, kan kecil, nanti kan boleh, ini ada support, kamu punya tangan dua-dua. Jadi begitu dia tangan Bude itu ada mejanya itu boleh extend lah, boleh diperbesar, jadi ada ruang gitu kan. Jadi Bude tenang tuh. Kan takut juga begitu lagi operasi Bude jatuh kan bahaya tuh. Pikirannya udah macam gitu. Akhirnya udah begitu dia tangan Bude itu, enggak, ini ada tangan kamu, ada ini mejanya besar katanya. Terus Bude dalam ketenangan itu dia, saya takut nih dokter. Enggak apa-apa katanya, nanti diinjek ya katanya, diinjek terus pakai oksigen katanya, pakai oksigen. Nah, udah pakai oksigen, kamu hitung 1-10 katanya. Udah belum 10 juga Bude udah tidur lah, wala quwata illa billah dah. Udah Bude itu di bios total, jadi Bude sadar udah, udah sadar gitu kan, udah nafas tuh kembali ada gitu kan. Jadi mereka panggil nama, Madam Henny, ayo oke. Kalau Bude ngangguk atau oke, itu berarti Bude udah sadar. Jadi dibawalah Bude ke ward biasa tuh, ruangan biasa gitu ya, bukan ruangan operasi lagi. Jadi Bude udah selesai operasi. Nah, waktu yang operasi ketiga itu ada satu Bude dikasih, katanya kalau sakit itu kamu harus pencet ini katanya. Oke, Bude oke aja. Jadi karena Bude rasa waktu sakit itu biusnya masih ada mungkin ya, jadi rasa sakitnya itu nggak begitu sakit gitu. Jadinya Bude masih bisa kontrol. Jadi kalau misalnya rasa sakit sekali baru Bude pakai gunakan itu. Tapi setiap Bude gunakan itu, alat itu, jadi ditekan gitu ya, kenapa kok Bude ngantuk gitu, tidurnya tuh mau tidur aja, pakai itu tidur gitu. Lama-lama dokter juga nggak apa-apa begitu, karena waktu dilihat Bude nggak banyak menggunakan benda itu. Setelah 2-3 hari Bude di rumah sakit, jadi benda itu diambil, dan Bude baru tahu apa itu adalah morfin. Kalau Bude sakit sekali, Bude boleh pakai itu. Dalam hati nih, waduh, rugi aku nggak pakai. Jangan ditiru ya, itu adalah morfin yang memang untuk operasi besar. Jadi
yang operasi ketiga itu jadi sis Bude itu dari yang sebesar telur sampai 30 cm. Dia bilang itu mungkin kira-kira satu nampan gitu dalam 30 cm gitu. Dokter bilang juga, oh ini bukan jadi tumor ganas, tidak, jadi memang jadi sis, jadi Bude oke. Bude nggak ada problem. Setelah itu alhamdulillah Bude sehat kembali. Nah, yang operasi keempat baru-baru ini tahun 2018 bulan Oktober, 22 Oktober. Jadi Bude menjalankan operasi yang keempat, yaitu hip replacement. Jadi tulang pinggulnya Bude itu udah rusak, jadi harus diganti. Untung bukan diganti kaki kuda ya. Kalau dulu bilang kan, oh sakit kaki ya, udah ganti kaki kuda gitu. Kalau ini enggak, alhamdulillah. Jadi Bude diganti oleh besi, ada besi yang bolanya itu pengganti sendi. Terus dia bola gini ya, ada sendi, dia ada mangkuknya ini yang tembus di skru itu ke tulang belakangnya. Jadi terus ini ada bola yang pengganti sendi. Jadi kalau Bude oklek tuh masih boleh gitu ya. Apa itu bahasa oklek? Jadi terus ada yang besi yang untuk ke bawah itu tulang paha itu ditembuskan, besi ini ditembuskan ke sumsum tulang paha. Jadi gitulah ceritanya. Nanti udah kasih lihat ya gambarannya lah ya. Nah, operasi yang keempat ini Bude juga takut itu masa menunggunya itu 1 bulan lebih gitu. Jadi penderitaan itu dalam 1 bulan tuh penderitaan sekali buat Bude gitu ya. Wah, udah stres. Nah, udah macam-macam lah, udah rasanya Bude udah gimana ya, umur udah tua ini rasanya tuh adrenalinnya tuh keluar gitu kan. Jadi yang keempat ini juga Bude takut juga ya, sampai saking stresnya setelah operasi itu darah Bude turun gitu, kurang darah gitu. Yang operasi keempat ini memang lain lah, itu yang semua kan di perut ya, yang ini di kaki, di paha gitu. Nah, dokternya juga alhamdulillah dokternya baik sekali. Jadi Bude melewatin ruangan pertama itu dokter anestesi ya, dia ambil darah dia bilang don't worry madam, your doctor very good katanya, don't worry, berdoa mudah-mudahan you sehat tuh. Jadi itu yang kita mau ke ruangan pertama. Ruangannya kedua juga gitu, semua bilang nggak apa-apa katanya, your doctor very good katanya, no problem. Yang ketiga, di ruangan ketiga juga gitu, udah menunggu mungkin 1 jam ya, dengan udah pasang yang bius untuk urin, semua udah terpasang. Begitu dokternya datang gitu, dengan halo Madam Henny, are you okay? Dalam hati nih, are you okay? Not okay dokter gitu kan. Tapi dokternya bilang, oh don't worry, dia bilang. Tapi Bude bilang, dokter saya takut. Nah, don't worry, it's okay katanya. Oke, kita start ya katanya. Dokter masuk dulu, dokter prepare semuanya, nanti you masuk. Oke, gitu ya. Bude pikir Bude mau didorong ke tempat lain, ternyata enggak. Ternyata itu ruang operasinya ada di kepala Bude gini, cuma nanti dia buka gitu pintunya, baru Bude tahu di belakang ini operasi teternya. Aduh,
Begitu didorong, Bude lihat lampu juga lah, nggak ada gunting, nggak ada, itu kainnya semua hijau bersih, nggak ada apa-apa gitu ya. Cuma Bude masuk, Bude kaget, berapa orang nih? Mungkin dokter tuh kiri kanan depan belakang mungkin ada 4. Udah itu nurse lagi, wah ada 4. Bude pun banyaknya orang gitu kan, mau diapain nih aku gitu, aduh tambah stres. Udah, jadi begitu dia udah masuk, Bukti masih bilang dokter takut. Udah gitu dia bilangnya oke, katanya nafas ini oksigen, dia bilang kamu nafas oksigen. Jadi karena dia pakai oksigen, Bude lawan tuh sampai sampai kok nggak tidur gitu, udah sampai 3 kali injek nggak tidur ya, terlampau takut, terlampau stres, jadi udah akhirnya alhamdulillah operasinya berjalan dengan dengan lancar dan Bude kembali sehat. Dulu Bude pakai tongkat, kalau kemana-mana Bude pakai tongkat karena sakit ya tulang pinggung. Jadi sekarang alhamdulillah cuma lari, angkat berat Bude nggak bisa, cuma jalan oke lah, timpang sedikit oke lah, udah tua kan. Jadi itulah jelas pengalaman operasinya Bude. Untuk menghibur kalian aja, jadi Bude pesan jaga kesehatan, jangan lupa. Terus kalau ada sakit sedikit gitu lebih baik ke dokter, jadi dokter tahu, jangan sampai parah baru ke dokter ya, seperti Bude. Oke, akhirnya Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa channelnya Bude di subscribe. Bye bye.